Halo semua, saya Adrianus dengan NIM 20Q10051 akan mempresentasikan tantangan ketidakpastian global yang didorong oleh meningkatnya resiko geopolitik atau wabah virus corona dan ketegangan geopolitik dunia yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap perekonomian di tahun 2020. Diawali oleh virus corona yang ada di China hingga ketegangan politik yang ada di Jepang hingga Korea Selatan. Virus corona di China. Presiden Amerika Serikat Joe Biden baru-baru ini memerintahkan pejabat intelijennya untuk melipat gandakan upaya dan memberikan laporan dalam 90 hari, termasuk melihat secara mendetail mengklaim bahwa virus corona berasal dari laboratorium China. Hipotesis kebocoran laboratorium yang kontroversial yang pernah ditolak dan disebut oleh banyak orang sebagai teori konspirasi baru-baru ini muncul kembali dan memperumit hubungan antara China dan juga Barat. China telah berulang kali menolak teori tersebut dan menyebutnya dengan kampanye kotor dan bentuk pengalihan kesalahan dari negara-negara Barat. 1,5 tahun sejak terjadinya COVID-19 pertama kali dilaporkan di Wuhan. Pertanyaan, bagaimana virus itu muncul dan masih menjadi misteri? Apa sains di balik pencarian ini dan mengapa harus melampaui kepentingan politik dan asal-usul virus itu harus ditemukan? Ada hal yang harus kita ketahui dan tidak perlu kita ketahui. Antara lain, virus SARS-CoV-2 pertama kali terdeteksi di China pada akhir 2019 dan pada Juni 2021 telah menyebar ke seluruh dunia, menyebabkan lebih dari 178 juta kasus yang dikonfirmasi dan 3,9 juta kematian. Beberapa kasus awal terkait dengan pasar basah di kota Wuhan, tempat klaster pertama infeksi COVID-19 tercatat. Selama beberapa bulan terakhir, para ilmuwan telah mencapai konsensus luas bahwa virus menyebar sebagai akibat dari zoonotic spillover atau virus yang melompat dari hewan yang akan terinfeksi ke manusia sebelum akhirnya menjadi manusia yang bisa menular ke manusia yang lain. Namun, teori lain berkata bahwa virus tersebut mungkin lolos dari fasilitas riset biologi utama yang terletak relatif dekat dengan pasar, yaitu Institut Virologi Wuhan atau WIV. Di tempat itu, para ilmuwan sudah mempelajari virus corona pada kelelawar selama lebih dari 1 dekade. Pada awal pandemi, klaim kontroversial dipromosikan oleh Presiden Amerika Serikat yang pada saat itu adalah Donald Trump. Beberapa melangkah jauh dari mengatakan bahwa virus itu bisa saja buatan manusia dan digunakan sebagai senjata biologis. Penelitian sejak itu memberikan bukti bahwa menentang gagasan virus itu direkayasa. Teori-teori asal-usul SARS-CoV-2 buatan manusia telah didiskreditkan seluruhnya. Tulis kelompok ilmuwan atau American Journal of Tropical Medicine and Hygiene Juli lalu. Virus tidak mengandung sidik jari genetik atau urutan genetik yang direkayasa dari virus yang sudah ada sebelumnya. Virus corona di China. Sedikitnya 106 orang dilaporkan tewas dan lebih dari 4.000 kasus virus sedang ditangani di China. CKTN berpotensi mempengaruhi industri pariwisata dan mengkonsumsi selama libur tahun baru di China.
Berdasarkan data 2019, sektor jasa menyumbang 59,4% dari total PDB di China dan berpotensi melambat laju pertumbuhan ekonomi global. Hingga terjadinya ketegangan di Timur Tengah yang melibatkan kasus Amerika Serikat dengan Iran. Amerika Serikat menetapkan Garda Revolusi Islam Iran sebagai organisasi teoritis. Amerika Serikat menuduh Iran menyeberang beberapa kapal tanker minyak. Iran menembak jauh drone AS di Selat Hormuz. Iran menyita tanker Inggris Stena Impero di lepas pantainya. Serangan fasilitas kilang minyak Saudi Aramco pada September 2019 hingga terjadinya pembunuhan komandan pasukan Garda Revolusi Iran yang memicu ketegangan baru. Parlemen Inggris akhirnya sepakat untuk mendukung RUU Brexit yang akan dilaksanakan pada tanggal 31 Januari 2020. Seluruh negosiasi perdagangan dengan Uni Eropa dan anggotanya atau yang dapat disebut dengan masa transisi akhirnya berakhir pada 2020 Desember. Dan akhirnya jadilah ketegangan politik Jepang Korea Selatan. Jepang membatasi 3 ekspor bahan kimia yang membuat semikonduktor ke Korea Selatan. Jepang menghapus Korea Selatan dari daftar mitra dagang terpercaya atau yang dapat disebut dengan whitelist. Korea Selatan lakukan aksi boikot produk Jepang. Korea Selatan akhirnya memperpanjang General Security of Military Agreement atau GSOMIA dengan Jepang. Terdapat 4 poin penting. Adanya potensi yang memperlambat pertumbuhan laju ekonomi global, pembunuhan komandan pasukan Garda Revolusi Iran memicu kedatangan baru, Parlemen Inggris yang bersepakat mendukung RUU Brexit yang akan dilaksanakan pada tanggal 31 Januari 2020, dan Jepang yang menghapus Korea Selatan dari daftar mitra dagang terpercaya. COVID-19 atau Corona adalah suatu wabah yang akhirnya berdampak negatif bagi kita semua. Saya memiliki kata motivasi yang kiranya dapat motivasi kita semua. Kita dapat menghentikan matahari terbenam. Dan kita harus yakin bahwa kita juga dapat menghentikan virus corona. Ketika dunia mengalami pandemi seperti ini, ada satu hal yang pasti. Kita menyadari bahwa pentingnya kehidupan manusia itu lebih penting dari kehidupan selanjutnya atau sebelumnya. Dan sekian presentasi dari saya. Terima kasih.